parenting akan disampaikan oleh Bapak Ayah Sofyan MA, karena ada suatu hal, yaitu beliau sedang sakit, sehingga untuk parenting kali ini insya Allah nanti akan diisi oleh Dr. Riana, yang juga merupakan rekan dari Bapak Ayah Sofyan MA. Jadi mohon maklumnya kondisi tidak bisa memungkinkan untuk Bapak Ayah Sofyan MA untuk bersamai kita untuk parenting, tapi insya Allah nanti akan diganti oleh Dr. Riana. Selamat bergabung Dr. Riana. Sudah join G? Iya Bapak, terima kasih. Oh iya, alhamdulillah G. Dr. Riana selamat bergabung G. Atur sun. Saya menyimak dulu ya Pak. Oh nggih. Terima kasih Bu G. Memastikan sudah bergabung. Terima kasih Dr. Riana. Bapak Ibu wali murid semuanya peserta Zoom parenting Ahad pagi. Alhamdulillah sudah bergabung 118 peserta. Kami sampaikan untuk ulangi lagi bahwa agenda hari ini untuk parentingnya adalah nanti bertemakan tentang tips menarik mendampingi belajar belajar online menyenangkan di rumah. Bapak Ibu barangkali juga anak-anak, mungkin juga untuk Bapak Ibu guru, tentunya belajar online ini akan sudah mulai agak sedikit jenuh, sehingga perlu ada refresh untuk bisa lebih semangat lagi dalam mendampingi belajar maupun Bapak Ibu guru juga dalam mengajar. Monggo untuk yang belum mengisi presensi kehadiran untuk mengikuti Zoom di parenting Muhammadiyah Prambanan ini, monggo untuk bisa mengisi di link yang sudah di-share oleh Bapak Ibu wali kelas di grup kelas masing-masing. Semoga Bapak Ibu semuanya di rumah selalu dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti Zoom parenting ini dengan baik. Dipersiapkan, monggo untuk nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya bisa nanti di-sharingkan di forum ini. Kemudian nanti setelah selesai Zoom parenting ini, khusus untuk wali murid SD Muhammadiyah Prambanan, akan dilaksanakan untuk per kelas untuk pertemuan nanti penyampaian informasi maupun juga sharing dengan wali kelas nanti akan dilaksanakan setelah Zoom parenting ini. Selamat bergabung untuk semua peserta dari Bapak Ibu guru, juga dari wali murid dan juga Bapak Ibu wali murid dan juga seluruh peserta Zoom parenting SD Muhammadiyah Prambanan, kami sampaikan beberapa informasi bahwa kami SD Muhammadiyah Prambanan sudah menerima siswa baru, membuka penerimaan siswa baru, di mana Muhammadiyah Prambanan ini seperti yang Bapak Ibu wali murid sudah pahami dan juga pada calon wali murid yang mau mendaftarkan putra-putrinya bahwa kami SD Muhammadiyah Prambanan ini adalah 5 day school, 5 hari sekolah, di mana kami mempunyai penjaminan mutu. Ada beberapa, lumayan ada 5. Yang pertama adalah dari
siswa-siswi SD Muhammadiyah Prambanan ini yang pertama adalah hafal 1 juz, kemudian kegiatan life skill, memiliki life skill yang mumpuni, kemudian hasil UAS 3 besar sekecamatan, kemudian tuntas kibar atau kita kenal juga Iqra, tuntas baca Al-Quran untuk di kelas 1, kemudian pembiasaan bahasa Inggris dan Jawa di aktivitas harian di sekolah. Kemudian kaitannya dengan program-program yang ada di SD Muhammadiyah Prambanan banyak sekali. Ada literasi, karakter building, outing class, field trip, outbound, KRV, bina bakat istimewa, bina cerdas istimewa, kemudian tuntas kibar tadi yang sebagai jaminan mutu, kemudian tuntas kalistung di kelas 1. Ini Buana apa setengah dalam setengah? Aku setengah bensin setengah. Iya, bahwa SD Muhammadiyah Prambanan ini di tengah pandemi masih bisa melaksanakan kegiatan belajar seperti biasa, kegiatan-kegiatan juga masih berjalan. Contoh saja adalah kegiatan kibar, kita juga laksanakan walaupun hanya dengan online, tapi insya Allah tidak mengurangi keefektifan dalam belajar membaca Al-Quran, kita juga laksanakan. Kemudian tahfidz kita juga laksanakan secara online, dan terutama untuk belajar mengajar juga kita tetap berjalan dengan online, dengan banyak media yang kita buat untuk menunjang pembelajaran anak sehingga pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah sudah banyak yang bergabung. Waktu sudah menunjukkan 7.13. Kita akan segera mulai. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala berusaha untuk nganu iki piye to? Yang kami hormati Ibu Kepala SD Muhammadiyah Prambanan beserta Bapak Ibu guru dan karyawan, dan yang kami hormati Ibu narasumber yaitu Dr. Riana, dan juga tidak lupa yang kami hormati adalah Bapak Ibu Wali Murid SD Muhammadiyah Prambanan beserta keluarga di rumah, dan juga seluruh peserta Zoom Parenting Ahad Pagi yang dilaksanakan oleh SD Muhammadiyah Prambanan, baik dari Bapak Ibu guru TK maupun kepala sekolah TK, dan juga dari umum, karena ini adalah bentuk Zoom Parenting untuk umum. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Bapak Ibu kami hormati dan insya Allah Allah muliakan. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semuanya masih diberikan
ketetapan iman dan Islam dan juga kesehatan, sehingga salah satunya adalah kita bisa mengikuti parenting Ahad pagi yang dilaksanakan secara virtual yang diselenggarakan oleh SD Muhammadiyah Prambanan. Semoga kita bisa mengambil banyak manfaat di kegiatan ini, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebagai amal ibadah buat kita, dan juga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa tetap sabar di tengah pandemi yang sedang melanda negeri kita ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan dan panutan kita. Semoga kita semuanya selalu diberikan kekuatan untuk bisa mencontoh beliau. Juga kita semuanya besok di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu peserta Zoom Parenting Ahad Pagi SD Muhammadiyah Prambanan, kami ucapkan selamat bergabung di acara Parenting Ahad Pagi Virtual Zoom SD Muhammadiyah Prambanan yang akan diisi oleh paparan materi oleh Dr. Riana, di mana akan bertema tips menarik mendampingi belajar online menyenangkan di rumah. Sebelum itu, kami sampaikan ada beberapa acara yang akan berlangsung. Kami sampaikan yang pertama adalah pembukaan. Kemudian yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi. Dan acara yang ketiga adalah sambutan dari Ibu Kepala SD Muhammadiyah. Acara yang keempat yaitu acara inti, yaitu paparan materi oleh Ibu Dr. Riana, dan kami sampaikan mohon maaf lagi kepada peserta berhubung Bapak Ayah Sofyan MA berhalangan karena beliau sedang sakit sehingga tidak memungkinkan beliau untuk bisa mendampingi kita, sehingga untuk paparan materi akan diganti oleh Ibu Dr. Riana, dan beliau ini adalah rekan beliau Bapak Ayah Sofyan, dan kita doakan semoga Bapak Ayah Sofyan segera diberikan kesembuhan, bisa bergabung dengan kita di kesempatan yang lain. Paparan materi nanti akan bertema tentang tips menarik mendampingi belajar online menyenangkan di rumah. Acara selanjutnya yaitu nanti adalah sharing. Monggo Bapak Ibu tanya jawab tentang materi maupun hal lain kepada yang berkaitan tentang pembelajaran online kepada Dr. Riana. Kemudian diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, mari kita masuk ke tema, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama buka acara parenting Ahad Pagi virtual yang dilaksanakan oleh SD Muhammadiyah Prambanan dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada pagi hari ini bisa berjalan lancar tanpa ada halangan sedikit apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah pembacaan kalam ilahi akan disampaikan oleh Mr. Chandra. Kepada Mr. Chandra, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma Dicelok. Apa dicelok? Absen, Ra. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha min rabbika tarjuha faqul lahuma qawlan maysura.
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد مظلوما محسورا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan kalam ilahi oleh Mr. Chandra. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala SD Muhammadiyah Prambanan. Kepada Ibu Dwi Listianisi, kami persilahkan. Mic-nya belum dihidupkan, Miss. Miss Dwi, mic-nya masih belum nyala, Miss. Oke, saya ulangi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga pada kesempatan ini, pagi yang sangat berbahagia ini yang diberkahi oleh Allah, kita bersama-sama berbagi ilmu, sharing terkait dengan parenting untuk bagaimana mendampingi putra-putri kita untuk belajar online dengan menyenangkan di rumah. Nah, Bapak Ibu wali murid SD Muhammadiyah Prambanan yang kami hormati, Ibu Riana, Dr. Riana selaku narasumber kami, kemudian Bapak Ibu, Ibu guru, kepala sekolah maupun guru TK di wilayah Prambanan dan sekitarnya yang insya Allah sudah bergabung dengan kami dan para audien dari kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih sekali sudah berkenan untuk bergabung di kegiatan. Nah, pada kesempatan ini mungkin berbeda, di samping kita memberikan bersama-sama untuk Ahad pagi di internal SD Muhammadiyah Prambanan untuk wali murid juga, tetapi kita juga bersama-sama untuk terbuka untuk umum audien karena memang kami ingin berbagi ilmu ini. Dan kemudian salah satunya adalah mengenalkan salah satu kegiatan di SD Muhammadiyah Prambanan, diantaranya adalah kegiatan parenting di Ahad pagi seperti ini, yang insya Allah dilaksanakan setiap bulan. Bapak Ibu yang kami hormati, Ahad pagi kali ini adalah Ahad pagi yang perdana kita laksanakan di semester kedua ini, di tahun pelajaran 2020-2021 di masa pandemi. Tentu saja pembelajaran kita yang dengan sistem PJJ ini sudah berlangsung beberapa bulan, hampir 1 tahun. Ya. Tentu saja kita dari sekolah harus meramu bagaimana kurikulum desain pembelajaran yang memang menarik untuk anak-anak, yang tidak membuat bosan anak-anak, namun
penguatan karakter, tujuan pembelajaran, dan juga aspek pengetahuan yang lain bisa tersampaikan. Oleh karena itu, untuk semester ini, Bapak Ibu, kami dari sekolah membuat sistem kurikulum, membuat sistem media yang berupa Google Classroom. Mungkin berbeda di semester 1 kemarin, karena untuk Google Classroom ini mempermudah ketika ada orang yang memang untuk mendampingi anaknya kadang merasa kesulitan untuk waktunya. Jadi bisa nanti membuka kembali. Jikalau seperti semester kemarin dengan menggunakan WA, maka untuk melihat kembali akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, tujuan kami bukan mempersulit kepada orang tua atau anak-anak, tapi adalah mempermudah. Hanya mungkin karena belum terbiasa dan belum familiar, maka ada berbagai kendala. Semoga kendala itu bisa disampaikan, bisa dikomunikasikan dengan kami, dengan wali kelas, sehingga nantinya pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Nah, kaitannya dengan itu, Bapak Ibu, tapi kamu mandi dulu. yang memang belum bisa bergabung, mohon untuk bisa segera dengan kami, sehingga nanti akan mendapatkan solusi dalam permasalahan ini, sehingga anak-anak bisa lancar di dalam mengikuti pembelajaran. Tidak mau penugasan yang ada di dalam PJJ ini akan menjadi salah satu unsur penilaian dalam kita menyusun hasil pembelajaran atau raport nantinya. Nah, sampai saat ini kita sudah memasuki di bulan kedua, dan insya Allah nanti akan segera dilaksanakan PH, penilaian harian, dan juga PTS Bapak Ibu di bulan Maret nantinya kalau PTS. Kalau PH insya Allah di minggu ini, di bulan Februari minggu ketiga atau minggu keempat nanti akan kita sampaikan kemudian. Nah, Bapak Ibu, kemudian terkait dengan informasi bahwa UN ada SE, surat edaran dari Menteri bahwa UN untuk tahun ini dihapus, tentu saja itu secara nasional. Namun sampai saat ini kami belum menerima edaran resmi dari pemerintah daerah, dari Dispora DIY maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman kaitannya dengan hal tersebut. Jadi untuk kegiatan yang di kelas 6 tryout dan sebagainya, insya Allah masih berjalan sesuai jadwal yang sudah kami sampaikan. Oleh karena itu, kami mohon bantuan dari Bapak Ibu, orang tua di rumah untuk yang kelas 6 untuk bisa mendampingi dalam mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, kami akan menyampaikan bahwa SI Muhammadiyah Prambanan saat ini sudah menerima pendaftaran siswa baru inden. Nanti kami mohonkan untuk bisa disampaikan kepada sanak saudara, hendetolan, atau family, atau bagaimana siapapun yang mungkin Bapak Ibu kenal, untuk sosialisasi keberadaan SI Muhammadiyah Prambanan. Minimal adalah tahu adanya SI Muhammadiyah Prambanan dan lebih lanjut mengenal kami, salah satunya adalah dengan kegiatan ini. Dengan cerita-cerita yang baik yang ada di SI Muhammadiyah Prambanan, insya Allah akan menarik para calon wali murid untuk bisa bergabung di SI Muhammadiyah Prambanan. Bapak Ibu, kami mohonkan demikian karena kita adalah saling bekerjasama, berkolaborasi, dan bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi tujuan kita, membangun, membentuk anak-anak didik yang islami, cerdas, dan berbudaya, qurrata ayun, soleh-solehah tentunya, sesuai dengan harapan kita bersama. Bapak Ibu, keberhasilan dalam pembelajaran ini selama pandemi PJJ ini adalah merupakan kerjasama dari kita semua, dari orang tua di rumah tentu saja, dan dari Bapak Ibu guru di sekolah. Tentu saja porsi yang terbesar tentu saja di rumah, karena memang saat ini pembelajarannya dari rumah. Hanya kami memang tidak menutup untuk bisa kita bersama-sama berkomunikasi, dalam artian ketika mengalami kendala atau kesulitan, maka bisa disampaikan ke sekolah, dan kami sangat senang sekali ketika kita bisa bersama-sama mencari solusi demi kebaikan putra-putri kita semuanya. Selamat
mengikuti acara kegiatan parenting ini. Semoga membawa manfaat, ada yang bisa kita ambil hikmahnya dan kemudian kita terapkan, kita laksanakan dalam kita mendampingi putra-putri kita sehingga pembelajaran PJJ ini bisa berjalan sesuai yang kita harapkan, hasilnya optimal dan membawa kebaikan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ibu Kepala Muhammadiyah Prambanan atau Ibu Dwi Listianingsih, kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita ke acara inti, yaitu paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Riana Masyar untuk yang bertema tips menarik mendampingi belajar online menyenangkan di rumah. Kami sapa untuk Ibu Dr. Riana. Oh sudah sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung saja waktu dan seutuhnya kepada Ibu Dr. Riana Masyar untuk menyampaikan materi. Silakan. Terima kasih banyak Bapak Moderator yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Suara saya jelas nih, Bapak Ibu? Jelas. Insyaallah jelas. Alhamdulillah. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Prambanan, Bapak Ibu Komite, dan juga Bapak Ibu Guru serta wali murid semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, ya. Alhamdulillah hari ini hari yang cerah, terang sekali. Kebetulan saya domisili di Magelang, Bapak Ibu. Beberapa hari terakhir ini Magelang sangat mendung, tapi alhamdulillah hari ini sangat cerah ceria gitu ya. Mudah-mudahan hati kita juga seceria mentari pagi hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Allah memberikan kemudahan buat kita semua untuk melaksanakan kegiatan hari ini dengan optimal. Bapak Ibu, saya mohon maaf. Kemarin itu saya baru dapat kabar dari Pak Ian kemarin pagi ya kayaknya kalau nggak salah jam-jam 10 jam gitu ya, terus kemudian ada tulis yang menindaklanjuti. Jadi saya mohon maaf, mudah-mudahan hari ini materi yang bisa saya siapkan cukup sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua dan tema yang sudah ditetapkan oleh panitia. Kita akan belajar bersama tentang bagaimana kita sebagai orang tua dalam hal ini khususnya bisa mempersiapkan, menyelenggarakan pembelajaran online yang menyenangkan, karena ternyata sudah 1 tahun, kalau hampir 1 tahun sampai bulan Maret besok ya, kita benar-benar bersama dengan anak-anak kita di rumah. Bapak Ibu guru juga menyelenggarakan pembelajaran daring, belajar di rumah ini juga sudah hampir 1 tahun. Pasti tantangannya banyak, suka dukanya juga banyak gitu ya, apalagi bunda-bunda di rumah saya yakin lumayan tersita energinya, walaupun banyak yang tambah gemuk dengan tersita energi gitu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan momen pandemi ini sebagai salah satu ajang untuk benar-benar melatih diri kita menjadi lebih baik lagi, sehingga kita kemudian nanti keluar dari pandemi menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, dan dibahagiakan tentunya. Bapak Ibu, saya izin untuk share materi, nggih. Sudah bisa dilihat materi saya, Bapak Ibu? Sampun Ibu, sampun. Oke, Bapak Ibu, ini pesertanya semua SD nih, semua SD, tidak ada yang PAUD, tidak ada ya. Wali murid SD semua ini ya, karena kebetulan yang saya persiapkan materinya materi-materi untuk wali murid SD gitu. Kalau misalnya ada yang dari wali murid PAUD yang mungkin akan jadi calon wali, nanti ya mungkin agak sedikit kita mungkin bisa nambah di diskusi.
Nah, Bapak Ibu, kenapa kok pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang ramah anak itu penting buat kita selenggarakan pada anak-anak kita? Karena memang bagaimanapun cinta itu akan selalu memberi. Kalau kita tidak memberikan satu frame bahwa belajar itu karena cinta, maka kemungkinan besar anak-anak kita akan menganggap belajar itu menjadi suatu hal yang beban, kemudian memberatkan, membosankan, bikin jenuh, jauh lebih menyenangkan main HP atau main game, jauh lebih menyenangkan bermain bersama teman-teman dibanding belajar, gitu ya. Sehingga kita perlu melandasi fondasi belajar pada anak-anak kita ini dengan fondasi cinta. Karena kalau tidak mendasarinya dengan rasa cinta, maka anak-anak kita akan lebih banyak bergerak menjauh dari kegiatan belajar. Tapi kalau kita bisa meletakkan dasar bahwa kita belajar itu karena cinta, maka insya Allah anak-anak kita akan tanpa disuruh, tanpa kita terlalu banyak memberikan nasihat dan lain sebagainya, insya Allah anak-anak kita akan bergerak dengan bahagia dalam proses belajar ini. Nah, yang jadi tantangan orang tua adalah bagaimana kita perlu meletakkan fondasi belajarnya sebagai sesuatu yang perlu dicintai oleh anak-anak kita. Karena selama ini sebagian besar orang tua atau bahkan mungkin juga guru seringkali salah dalam menanamkan makna penting belajar buat anak. Padahal kita tahu bahwa Allah sudah mewajibkan belajar, mencari ilmu itu sebagai salah satu ciri orang muslim deh. Jadi bahwa wajib hukumnya bagi seorang muslim dan muslimat untuk mencari ilmu. Berarti kan wajib, kalau ditinggalkan kan dosa ya. Nah, tapi kemudian kondisi ini bahwa belajar itu sesuatu yang wajib seringkali kemudian membuat kita salah gitu dalam memberikan penyampaian ke anak-anak. Seringkali hal-hal yang wajib itu membuat kita lalu dalam menanamkan ke anak menjadi sebagai sebuah tekanan, sebagai sebuah kewajiban, karena sesuatu yang masuk dalam istilah kewajiban itu seringkali kemudian membuat kita tidak bisa lepas dari hukuman kalau tidak kalau tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, paradigma ini yang saya harap bisa kita ganti, gitu ya. Jadi walaupun belajar itu atau mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban yang mungkin nanti kalau ada hukumnya maka nanti yang meninggalkan itu berdosa. Tapi pada anak usia dini dan anak-anak usia SD, maka sebaiknya yang lebih penting pertama kali kita tanamkan dulu adalah kecintaan kenapa harus belajar. Jadi misalnya bahwa kita perlu dulu mengenalkan pada anak-anak kita kenapa kok Allah itu mewajibkan muslim dan muslimat untuk belajar. Oh ternyata bahwa dengan belajar itu ada hadis yang misalnya mengatakan bahwa untuk dapat dunia kamu harus cari ilmunya, untuk dapat akhirat kamu harus cari ilmunya, untuk dapat keduanya kamu harus cari ilmunya, misalnya kayak gitu. Jadi kita masuknya bukan ke perilakunya dulu, tapi makna dulu. Jadi kemudian kita kenalkan dulu pada anak-anak kenapa sih kok orang-orang yang berhasil itu, baik itu berhasil dunia maupun berhasil akhirat, mereka penuh dengan ilmu. Lalu kita bandingkan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak. Apa yang membuat orang berilmu itu jauh menjadi lebih unggul atau misalnya lebih mampu dalam menjalani berbagai macam proses kehidupannya misalnya. Jadi kita tanamkan maknanya dulu. Lalu kemudian juga kita menyampaikan pada anak-anak kita apa yang membuat orang berilmu itu menjadi lebih ditinggikan derajatnya, lebih tinggi dari orang-orang yang tidak mencari ilmu. Lalu kemudian kita sampaikan berbagai macam pahala atau berbagai macam keuntungan yang Allah sediakan buat orang-orang berilmu. Jadi di usia PAUD dan usia SD ini tanamkan dulu kecintaan-kecintaan itu, termasuk berbagai macam selain nanti penanaman makna, nanti juga dalam proses aplikasinya, dalam kegiatan belajarnya itu juga kita nanti berorientasi pada karakteristik anak di usia tersebut. Jadi termasuk misalnya dengan berilmu, dengan mencari ilmu, dengan belajar, kita sebagai manusia itu bisa mengatasi berbagai macam keterbatasan atau kelemahan kita. Misalnya gini, ketika ikan itu bisa berenang dan hidup lama di air,
manusia yang berilmu, yang dia belajar bagaimana cara hidup di air, mereka kemudian juga bisa mengembangkan berbagai macam peralatan untuk bisa hidup dan bertahan lama di air. Manusia yang tidak bisa terbang, seperti burung, belalang, kupu dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi kemudian dengan belajar, dengan mencari ilmu, dengan mencari pengetahuan dan mengembangkannya, lalu manusia bisa berinovasi dan bisa terbang seperti saat sekarang ini. Jadi hal-hal apa yang membahagiakan, hal-hal apa yang memberi keuntungan dan apa kelebihan-kelebihan bagi seseorang mencari ilmu itu sebaiknya benar-benar ditanamkan dengan sangat kuat di usia SD dan PAUD terutama ya, sehingga dengan anak memahami itu mereka punya paradigma betapa belajar itu sangat bermakna, betapa belajar itu sangat memberikan dia keuntungan sebagai manusia yang akan ditinggikan derajatnya, betapa dengan ilmu itu nanti dia akan bisa selamat dunianya dan selamat akhiratnya yang ditanamkan dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul kita. Maka saya yakin Bapak Ibu, tanpa anak kita itu disuruh, tanpa kita harus menasihatinya panjang lebar, anak-anak yang mereka sudah di hatinya itu sudah ada jejak-jejak betapa belajar itu sangat bermakna, menjadi sebuah nilai dalam kehidupannya, maka mereka pasti nanti akan menumbuhkan keinginan untuk belajar itu dari dalam diri mereka sendiri. Jadi sudah sebagaimana Rasulullah mengajarkan kita bagaimana mendidik sholat, gitu ya. Jadi pada umur 0 sampai 7 tahun dikenalkan dulu, pada usia 7 sampai 10 tahun dilatih dulu, baru kemudian setelah 10 tahun anak belum melaksanakan sholat, kita boleh untuk memberikan beberapa bentuk konsekuensi pada kewajiban yang tidak dilaksanakan. Tapi Rasulullah kan mengajar kita memberikan waktu 10 tahun nih untuk menyiapkan anak mau sholat gitu. Waktu menyiapkan sholat saja, hanya sholat ya Bapak Ibu, itu saja 10 tahun untuk kita membangun fondasi anak bisa sholat nih. Apalagi belajar yang sepanjang hayat gitu. Jadi kita perlu benar-benar meletakkan fondasi ini sangat kuat pada anak-anak kita sehingga belajar itu menjadi satu kebutuhan, menjadi sesuatu yang termasuk salah satu yang ketika mereka tidak lakukan itu akan terasa hilang dalam kehidupan mereka. Nah, kalau ini sudah terbentuk pada diri anak-anak kita, insya Allah kita akan menjadi jauh lebih mudah lagi untuk membuat anak-anak kita senang dalam belajar. Nah, kemudian kita juga perlu menjelaskan ke anak-anak kita, kenapa kok kita bisa jadi manusia pembelajar. Jadi kita sampaikan ke anak-anak kita betapa Allah itu hebat gitu mendesain kita. Sejak kecil, kita yang masih bayi, baru lahir tanpa memiliki kemampuan apa-apa, Allah sudah memberikan perangkat dan hasrat pada diri setiap manusia untuk belajar. Ini terbukti ketika bayi kita, atau kita misalnya ya, dulu waktu masih kecil, kita akan punya keinginan untuk meniru apapun yang kita lihat atau kita dengar. Kita akan bisa bayi usia 2-3 bulan, mereka yang tadinya tangannya hanya bergerak tanpa arah, lalu kemudian dengan fitrah yang Allah berikan, dia akan mulai meraih berbagai macam benda yang dia temui, gitu ya. Kemudian nanti dieksplorasi, diemut, dilihat-lihat, dipegang-pegang, itu kan salah satu bentuk betapa sejak bayi kita sudah memiliki hasrat untuk tahu, hasrat untuk melihat dan mempelajari segala sesuatu dengan lebih detail untuk menambah berbagai macam kosakata tentang benda yang ada di sekitar kita, yang kita tanamkan di otak kita itu. Belum lagi betapa fitrah kita sebagai manusia yang bisa berkembang dengan optimal karena pengaruh, baik itu pengaruh bawaan dari dalam diri kita juga terutama pengaruh lingkungan di sekitar kita. Jadi kita sebagai orang tua dan guru perlu memahami bahwa dalam proses perkembangan, di tahap perkembangan seseorang, ada periode-periode kritis, ada masa-masa peka. Yang masa peka perkembangan ini, kalau bisa dioptimalkan oleh orang tua, maka perpaduan antara kematangan secara biologis atau faktor nature, yang kemudian kita beri stimulasi atau faktor nurture, faktor lingkungan, ini kemudian akan menghasilkan satu potensi yang sangat baik pada anak-anak kita. Tapi sebaliknya, kalau kita sebagai guru atau orang tua, kehilangan periode kritis ini, kita akan bisa mengejar itu, tapi jauh lebih membutuhkan kerja keras yang lama. Misalnya, yang paling mudah misalnya, contoh yang sering terjadi sekarang, beberapa kasus yang saya
tangani di beberapa klien saya, anak-anak yang mengalami speech delay atau hambatan perkembangan bahasa. Anak-anak ini memiliki fase kritis perkembangan bahasa pada usia 2 sampai dengan 3,5 tahun. Nah, pada usia 2 sampai 3 tahun ini mereka akan menyerap berbagai macam kosakata yang diterima dan kemudian menirukannya, mulai dari menerima, reseptif, dan kemudian mereka belajar untuk mengekspresikannya. Nah, kalau sampai pada usia 2 sampai 3,5 tahun ini ternyata orang tua lalai dan lebih banyak misalnya memberikan stimulasi bahasa yang memberikan jejak-jejak memori yang tidak pas pada anak, maka nanti dia akan mengalami kebingungan. Misalnya, beberapa kasus yang saya tangani, misalnya orang tuanya mereka lebih banyak menghadirkan gadget, stimulasinya menjadikan dirinya pengganti pengasuh itu melalui gadget ataupun TV. Kemudian yang banyak dilihat itu hampir setiap hari adalah yang beruang siapa ya namanya? Saya kok lupa. Ya, siapa Bu? Marsha and the Bear. Marsha and the Bear. Satu lagi yang beruang sendiri, yang cuman ngomong cuman bergerak nggak banyak. Saya lupa. Ada satu lagi ya Ibu Bia, atau yang sering dilihat oleh anak-anak juga Laka. Atau Laka gitu ya, yang mereka dalam berkomunikasi itu tidak banyak tapi hanya menggunakan gestur. Nah, padahal 1 tahun pada perkembangan anak itu perkembangan mereka sangat pesat gitu. Kalau sampai dalam waktu setahun itu terlewati, maka masa peka ini pun akan terlewati, sehingga kemudian peletakan fondasi anak untuk meresep menyerap berbagai macam kosakata itu jadi terlampaui. Ataupun kalau tidak, ketika misalnya anak-anak yang bilingual, misalnya sejak bayi dia misalnya anak orang Jawa, bapak ibunya ngomong Jawa, tapi bapak ibunya kuliah di Jepang, lalu di sana semua orang ngomong Jepang, yang ditonton film-film berbahasa Inggris, sehingga kemudian ada kebingungan bahasa reseptif yang diterima oleh anak. Nah, ketika yang masuk itu 3 bahasa sekaligus, padahal fondasi untuk bahasa ibunya belum terbentuk, maka sangat mungkin ketika anak mengungkapkan, dia menjadi kacau gitu. Ketika ingin mengungkapkan satu kata, dia jadi bingung karena ada 3 bahasa nih di jejak memorinya tentang kosakata yang dia terima gitu. Bapak Ibu mohon maaf ya, ayam saya mau ikutan webinar. Tadi saya cari headset kok nggak ketemu. Gitu. Jadi masa kritis perkembangan ini sangat kita perhatikan dan perlu kita pelajari sehingga kita bisa benar-benar memberikan stimulasi kapan kematangan anak secara biologis, secara alamiah itu muncul, dan kemudian kapan stimulasi itu benar-benar bisa kita berikan sehingga hasilnya lebih optimal. Nah, kemudian juga fitrah lain yang Allah berikan adalah Allah memberikan kita kemampuan, otak kita yang lebih dari 100 miliar sel ini ternyata memiliki begitu banyak kehebatan ya Bapak Ibu, termasuk salah satunya adalah kehebatan otak kita yang bersifat plastisin atau bersifat sangat lentur, bersifat sangat mudah menerima stimulasi dan ketika ada hal-hal baru atau kondisi-kondisi baru, otak kita ini akan sangat mudah untuk beradaptasi selama kita tidak membloknya dengan mental block ataupun hambatan-hambatan emosi gitu. Karena sebenarnya otak kita itu sangat hebat untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri, tapi kadang-kadang kemudian karena pikiran negatif, karena emosi negatif, karena kondisi-kondisi yang membuat kita tidak berproses, maka kemudian otak kita ini berhenti ataupun terhambat kelenturannya atau kemampuannya untuk memproses segala sesuatu yang membutuhkan adaptasi kita. Lalu kemudian fitrah yang keempat yang semua ada pada diri kita adalah bahwa kita memiliki otak yang sempurna, baik itu berkaitan dengan bagian otak untuk bertahan hidup, otak reptil kita, otak batang otak kita, stem brain-nya,
Kemudian kita juga punya otak emosi yang membuat kita punya rasa gairah, punya semangat, punya cinta, punya bahagia, sedih, dan lain sebagainya. Ya. Lalu kemudian kita juga punya otak berpikir yang membuat kita mampu mengenali, mampu berpikir sistematis, mampu merencanakan, dan lain sebagainya. Termasuk kita dikaruniai oleh otak bagian depan PRC kita ini, prefrontal cortex kita. Yang di prefrontal cortex ini kita punya fungsi luhur bagi manusia. Nah, sayangnya pada anak-anak itu fungsi luhur ini belum berkembang dengan baik, sehingga kemudian menjadi tugas kita sebagai orang tua dan guru untuk menstimulasi supaya otak bagian depan sini, jadi kalau misalnya kita gambarkan otak kita itu besarnya sama persis dengan genggaman tangan kita, maka yang di sini adalah otak reptil atau batang otak, lalu kemudian yang seperti biji di tengah ini otak emosi kita atau amigdala, sistem limbik, lalu kemudian yang seperti topi ini adalah otak berpikir. Nah, di bagian depan sini, di dahi kita sini, mungkin inilah kenapa Rasulullah menyunahkan untuk mengelus-elus bagian depan anak kita ya, karena di sini ternyata fungsi sel-sel fungsi luhur, otak-otak yang berkaitan dengan kontrol diri, berpikir sistematis, nilai moral dan agama itu terbentuk di sini. Jadi kenapa anak juga diberi hukuman atau kemudian dia menanggung dosanya sendiri itu setelah usia balik gitu, ternyata dari perkembangan tentang neuroscience itu terbukti bahwa kemampuan untuk menilai benar salah, kemampuan untuk melakukan fungsi-fungsi luhur sebagai manusia yang berkaitan dengan moral agama itu adanya di PRV sini. Dan ini baru terbentuk setelah anak, mulai terbentuk tuh setelah anak masuk masa remaja, lalu kemudian akan terbentuk sempurna pada usia 21 tahun. Jadi otak di sini. Jadi Bapak Ibu, kalau anak-anak kita itu mereka masih sangat susah misalnya untuk diarahkan, atau mereka misalnya ngelawan dan lain sebagainya, karena otak emosi itu sudah terbentuk sejak mereka lahir. Bapak Ibu lihat anak baru lahir, mereka usia 2 bulan, 3 bulan, mereka sudah bisa tersenyum. Kalau mereka tidak terpenuhi kebutuhannya, merasa dingin atau membutuhkan kita di sampingnya, mereka akan bisa menangis. Mereka juga kemudian bisa menunjukkan rasa marah sejak sebelum umur setahun, ya, karena otak emosinya sudah terbentuk dengan sempurna. Tapi karena otak kontrol di luar sini, kontrol perilakunya belum terbentuk, maka anak-anak itu pasti dalam mengekspresikan emosinya jauh lebih ekspresif dibanding orang dewasa. Ketika marah, mereka bisa marahnya sampai teriak-teriak, bahkan ada yang temper tantrum sampai glesot gitu ya. Atau ketika mereka nangis, mereka nangisnya sampai di mana-mana terdengar. Gitu. Tapi kalau orang dewasa, insya Allah tidak akan seperti itunya dalam mengekspresikan emosi, karena ini otak prefrontalnya sudah terbentuk. Jadi Bapak Ibu, hal-hal seperti ini perlu kita pahami supaya kita bisa lebih mengenal dan memberikan perlakuan yang tepat pada anak-anak kita, termasuk para Bapak Ibu guru nih. Dengan Bapak Ibu guru memahami bahwa anak-anak itu memang fungsi luhurnya sebagai manusia belum benar-benar terbentuk, masih on the way gitu ya, masih dalam proses, maka jangan mudah melabel anak. Karena nanti labeling, terutama label negatif, ini akan sangat berdampak. Karena kemudian kalau dia sampai menginternalisir label-label negatif yang diberikan, maka dia nanti akan kemudian yang sebenarnya itu bukan fitrahnya, tapi karena dia sering dibelain pancen cah nakal, pancen cah dablek, bocah kok kudu nirang bilang kayak gitu ya. Nah ini kemudian yang itu bukan fitrahnya sebenarnya, tapi karena itu sering kali dia dengar, sering kali diberikan label itu baik oleh guru ataupun orang tuanya, maka kemudian dia menginternalisir itu dan menjadikan itu sebagai bagian dari identitas dirinya. Oh iya, pancen aku kan nakal. Oh iya, pancen aku kan susah dibilangin. Oh, memang aku ini kan anaknya ndablek. Memang aku ini kan anak yang nggak bisa diatur. Padahal sebenarnya bukan itu fitrahnya. Setiap manusia diciptakan dalam kondisi yang sempurna. Ya. Jadi Allah sudah berjanji bahwa semua manusia itu diciptakan dalam sesempurna-sempurnanya bentuk. Kalau Allah saja sudah mengatakan itu di Asin ayat 4, kalau nggak salah,
maka maksud sih kita nggak percaya sama janjinya Allah bahwa manusia itu sempurna. Ya, jadi jangan sampai kesempurnaan yang Allah janjikan ada pada diri setiap kita manusia itu menjadi rusak hanya karena ketidaktahuan kita atau ketidakmauan kita mencari ilmu. Nah, kemudian apa lagi yang perlu kita perhatikan sebagai keluarga untuk bisa menyiapkan anak-anak kita belajar dengan optimal di rumah? Karena tadi ya fase kritis perkembangan itu menjadi salah satu kunci penting untuk memberi stimulasi atau proses belajar pada anak-anak kita. Maka jangan sampai nih jendela kesempatan yang itu menjadi fase kritis perkembangan itu terlewati begitu saja. Jadi dalam proses perkembangan anak-anak kita itu tidak ada proses pemberhentian. Jadi perkembangan itu prosesnya progresif, kecuali nanti sampai usia sekitar 35 tahun, di puncak perkembangan manusia di usia sekitar 35 tahun ini, barulah kemudian terjadi proses perkembangan regresif, mengalami penurunan. Itulah kenapa ibu-ibu di usia 35 tahun, mereka kalau hamil akan menjadi usia risiko tinggi, misalnya kayak gitu, karena proses perkembangan kita sudah mengalami penurunan. Tapi pada anak-anak, ini kan terus maju terus gitu. Jangan sampai pada saat maju terus ini kita kemudian berhenti dalam proses stimulasinya. Karena kalau stimulasinya berhenti, maka akan ada banyak window of opportunity ataupun jendela-jendela kesempatan meletakkan fondasi-fondasi bagi seluruh aspek perkembangan anak kita ini kemudian terlewati. Nah, tantangannya adalah kalau kita melewatkan itu, kita akan kehilangan use it or lose it. Jadi kalau kita menggunakannya, termasuk otak kita dan seluruh sel di tubuh kita ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah melihat ada orang di gips ya, yang kemudian mereka tidak bisa memfungsikan kaki atau tangannya selama beberapa waktu yang lama. Kalau Bapak Ibu lihat ketika gips ini dibuka, bagian yang di gips itu lebih besar atau lebih kecil. Selama ini saya selalu melihat orang yang baru saja dibuka gipsnya karena tidak difungsikan tangan atau kakinya itu mereka mengecil. Otak kita pun ternyata begitu, sel-sel otak kita. Kita yang punya 100 miliar sel otak ini, kalau kita mendapatkan stimulasinya berhenti, ada bagian kita yang kemudian tidak kita manfaatkan, maka itu akan mengalami atrofi atau penyusutan, sehingga kemudian nanti mati akhirnya. Jadi seluruh proses perkembangan itu mengalami pola yang sama. Kalau kita tidak memanfaatkannya, maka itu pasti akan menyusut atau kemudian nanti akhirnya mati. Maka tugas kita di rumah, Bapak Ibu, yang menjadi salah satu tantangan dan juga peluang kita sebagai orang tua adalah bagaimana ketika anak-anak kita di rumah selama masa pandemi ini, kita benar-benar bisa mampu tetap memanfaatkan fase-fase masa kritis perkembangan anak ini menjadi peluang buat mereka untuk tetap berproses dan bertumbuh dan berkembang, sehingga tetap ada satu stimulasi yang itu nanti akan membuat anak-anak kita tetap optimal di dalam perkembangannya. Paradigma belajar akan saya lewatin, Bapak Ibu. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua di rumah? Yang pertama, bahwa anak-anak kita, mereka akan tumbuh dan berkembang dengan optimal ketika mereka sebagai makhluk yang satu kesatuan antara psikologis, spiritual, biologis maupun sosial ini semuanya terpenuhi dengan baik. Maka semua aspek ini perlu kita stimulasi, perlu kita optimalkan di rumah sehingga anak-anak kita memang benar-benar dalam kondisi terpenuhi. Jangan sampai anak-anak kita mereka ada kekosongan-kekosongan atau ketidakoptimalan dalam menstimulasi salah satu aspek yang memang itu menjadi kebutuhan anak untuk bisa tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang sehat. Jadi kebutuhan psikologis atau kebutuhan biologis dulu ya. Jadi kalau kita pakai teorinya Maslow, kebutuhan fisik baik itu papan, pangan, sandang itu menjadi salah satu syarat penting untuk anak kita tumbuh secara sehat secara fisiknya. Tapi kemudian kebutuhan psikologis, ada mereka rasa aman, ada kasih sayang, ada penghargaan, ada penerimaan, itu menjadi salah satu kunci yang sangat penting untuk membentuk kesehatan psikisnya atau kesehatan mentalnya. Nah, kemudian manusia belum akan sempurna kalau mereka belum terpenuhi kebutuhan spiritualnya. Kebutuhan spiritualnya adalah kebutuhan akan keberadaan atau pemaknaan terhadap Tuhan. Jadi bagaimana kita sebagai makhluk agama, makhluk yang beriman, kita perlu kemudian memberikan sisi
peran spiritual ini karena kalau ini tidak kita isi, anak-anak kita mungkin sehat secara fisik dan cerdas secara mental, tapi kemudian mereka tidak akan memberikan kebermanfaatan secara sosial. Kenapa spiritual ini sangat penting? Tidak hanya karena kita akan hidup di masa setelah kematian, tapi yang jauh lebih penting lagi adalah supaya kesehatan fisik dan kesehatan mentalnya ini akan membuat dia menjadi sebaik-baiknya manusia yang memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Sehingga ini aspek yang keempat, kebutuhan sosial di mana dia memiliki kepedulian, memiliki kemampuan untuk membantu orang lain dan lain sebagainya, ini terpenuhi juga. Nah, apa yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu? Pertama, kita memahami berbagai macam tahap perkembangan, prinsip-prinsip perkembangan anak. Jadi bagaimana anak itu berkembang sosial emosinya, misalnya kalau misalnya pakai teorinya Erikson, bagaimana anak itu yang dibesarkan dengan rasa percaya sejak kecil, mereka akan menjadi anak-anak yang terintegritas di usia remajanya. Tapi kalau mereka terbiasa, mereka tidak percaya dengan diri dan juga orang-orang di sekitarnya, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang confused identity atau tidak punya identitas diri yang jelas sehingga mudah dipengaruhi oleh lingkungannya. Bagaimana perkembangan kognitif anak itu dari tahap awal sampai dengan usia dewasa, bagaimana anak-anak mereka punya ciri-ciri karakteristik perkembangan, misalnya pada usia 7 sampai 12 tahun, mereka individu yang sangat punya kelebihan energi dibanding kita orang dewasa, gitu. Sehingga yang mungkin kita berlarian selama 15-30 menit kita sudah kecapean, anak-anak usia 7 sampai 12 tahun mereka belum capek sama sekali, gitu. Sehingga ketika berada di rumah mereka butuh kegiatan-kegiatan yang bisa jadi sarana untuk meluapkan energi mereka. Karena kalau tidak, mereka pasti kemudian nanti akan mencari, karena kebutuhan mereka adalah mengekspresikan energinya. Ketika itu tidak terpenuhi, mereka sangat mungkin kemudian nanti melakukan berbagai macam kegiatan yang oleh orang tua seringkali mungkin dianggap mengacak-ngacak rumah, kemudian berkelahi dengan saudaranya, adiknya, atau kakaknya, dan lain sebagainya. Jadi bahwa anak usia 7-12 tahun ini punya cadangan energi yang sangat kuat, itu menjadi salah satu kunci penting yang perlu kita pahami, sehingga ketika kita di rumah, kita punya berbagai macam kegiatan yang itu nanti memfasilitasi kelebihan energi yang dimiliki oleh anak. Lalu kemudian yang kedua, mereka sangat mudah mencari informasi, menyerap informasi. Mereka belajar untuk memimpin di usia ini. Mereka berpikir untuk berpikir ilmiah. Tadi otak bagian mereka sudah mulai berkembang dengan baik. Kalau dilatih ya, tapi kalau tidak dilatih, misalnya fenomena sekarang, anak-anak sekarang misalnya yang paling gampang nih, Pampers atau diapers misalnya pada anak-anak usia yang harusnya itu sudah lepas di usia 1,5 sampai 2 tahun itu sudah tidak dipakaikan lagi, tapi sampai usia 7 tahun atau 6 tahun, 4,5 tahun yang orang tuanya mungkin terlalu sibuk dan lain sebagainya, sehingga itu tidak dilepas-lepas. Nah, kalau ini terjadi, maka kemampuan anak untuk melatih diri, kontrol dirinya itu menjadi terlewat. Ketika latihan mengontrol diri di usia 3,5 sampai 4,5 tahun ini terlewat, maka biasanya jauh lebih susah lagi untuk membuat anak benar-benar terlatih atau mampu menahan dirinya. Karena usia kritis perkembangan untuk mengenal nilai aturan disiplin itu ada di usia 3,5 sampai 4,5 tahun. Kalau itu tidak dilatih, karena tadi salah satu toilet training itu adalah untuk membantu anak melatih mengontrol diri. Kalau zaman kita kecil, saya kecil gitu ya, kan kalau untuk pup itu karena rumah saya di desa, kami harus lari ke kali. Karena di kali, maka kan ini kemampuan untuk mengontrol supaya nggak pup di celana ini kan butuh perjuangan keras. Nah, sejak kecil dilatih seperti itu. Tapi anak-anak sekarang mungkin itu tidak dilatih, gitu. Sehingga kemudian usia untuk meletakkan fondasi kontrol diri usia 3,5 sampai 4,5 tahun ini menjadi loose. Tadi prinsipnya use it or lose it. Nah, karena hilang pada usia 7-8 tahun saat masuk sekolah dasar, mereka ada banyak aturan, mereka tidak terbiasa untuk otaknya melatih mengendalikan diri, sehingga ini butuh satu proses pelatihan atau treatment yang juga lebih kuat lagi. Kalau tidak dilatih, Bapak Ibu,
maka anak-anak kita akan cenderung menjadi anak-anak yang berkembang menjadi antisosial atau anak-anak yang mengarah pada tipe-tipe itu psikopat ya, karena mereka kemudian tidak bisa mematuhi nilai norma yang berlaku di sekitarnya dan mereka tidak merasa bersalah ketika melanggar itu, dan itu bahaya. Lalu kemudian usia ini juga ditandai dengan usia kelompok, maka kalau anak-anak di rumah, terutama anak-anak yang anak tunggal, jangan sampai mereka hanya tinggal di rumah sendiri gitu. Upayakan mereka tetap punya ruang untuk berkelompok karena usianya adalah usia berkelompok. Kalau itu tidak terpenuhi, pasti nanti akan muncul dalam beberapa macam hambatan yang lain. Kemudian usia ini juga usia di mana mereka mulai tumbuh rasa kompetisinya, rasa persaingannya, sehingga kemudian kita perlu untuk memfasilitasi ini tanpa kemudian kita mengasah anak untuk terus bersaing. Karena kalau misalnya kita fokus pada anak berkompetisi, nanti akan membuat anak tidak mudah berkolaborasi. Padahal nanti di slide berikutnya saya akan membahas tentang keterampilan hidup anak abad 21 yang juga sangat penting adalah kemampuan untuk berkolaborasi. Kompetisi mungkin di era tahun Orde Baru dulu itu menjadi salah satu yang sangat didengungkan di pendidikan sehingga ada ranking saksi dan lain sebagainya. Tapi untuk pembelajaran abad 21 sudah bukan lagi ranking yang penting, tapi bagaimana anak-anak kita bisa berkolaborasi bersama menciptakan satu karya yang bermakna. Lalu kemudian anak-anak usia ini mereka sudah mulai tumbuh kemampuannya untuk memecahkan masalah dan resiliensinya atau ketangguhannya, kelenturannya mulai berkembang. Mereka sudah punya target yang ingin dicapai, mereka biasanya membutuhkan memiliki kemampuan untuk mereview, kemudian juga memprediksi sesuatu. Mereka sudah paham dengan peran gendernya masing-masing. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tepat dalam memberikan perlakuan di usia PAUD dan juga anak usia dini dan usia sebelum remaja, sebelum balik, maka insya Allah tidak akan pernah ada gender lain selain laki-laki dan perempuan. Karena itu fitrahnya. Tapi kadang-kadang kesalahan-kesalahan pengasuhan ini membuat anak-anak akhirnya pada masa remaja dengan propaganda LGBT yang juga sangat kuat, ketika anak kita memiliki kekosongan di salah satu sisi batinnya, mereka sangat mungkin kemudian terpengaruh dengan propaganda LGBT. Karena para kaum LGBT ini kan juga sangat kuat gitu ya dalam mempropagandakan supaya populasi mereka semakin meningkat. Gitu. Jadi upayakan usia 0 sampai dengan balik 12-13 tahun ini menjadi satu fondasi perkembangan yang sangat kuat buat anak-anak kita, sehingga mereka nanti akan mampu gitu untuk ketika prefrontal cortex-nya sudah mulai berkembang juga, mereka kemudian bisa mampu untuk menilai, menimbang, memilih, memprediksi mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang harus dilakukan, mana yang harus dihindari. Nah, kemudian masa ini Bapak Ibu itu sudah mulai terjadi ketertarikan dengan lawan jenis. Apalagi kalau anak-anak kita tidak imun terhadap berbagai macam fenomena yang muncul sekarang. Jadi, yang kadang-kadang fenomena yang terjadi di sekitar saya itu ketika anak usia 11, 12 atau 10 tahun tuh mulai menunjukkan ketertarikan dengan lawan jenis, ada orang tua yang seringkali langsung melabel negatif pada anak-anaknya. Kamu tuh loh, kalau kamu tuh loh, sarung nggak boleh, dosa itu, kayak gitu. Tanpa kemudian menjelaskan bahwa ketertarikan dengan lawan jenis itu fitrah loh, gitu. Ada kasus yang pernah saya alami Bapak Ibu, jadi karena ibunya ini terlalu kaku dalam menyikapi ketertarikan anak dengan lawan jenis, dan seringkali kemudian dia mengatakan, nggak boleh ya kamu main sama laki-laki itu dosa, nggak boleh loh kamu, gitu. Pokoknya selalu jangan ini terus-menerus, sampai akhirnya muncul ketakutan pada diri anak itu dengan laki-laki. Dan sayangnya pada saat dia kuliah, di awal-awal dia kuliah, dia bertemu dengan teman yang lesbian LGBT. Lalu kemudian akhirnya karena di benaknya itu selalu ditanamkan bahwa laki-laki itu berinteraksi dengan laki-laki itu dosa, berinteraksi dengan laki-laki itu halal dan lain sebagainya. Lalu akhirnya alam bawah sadarnya ini terpenuhi dengan wejangan-wejangan ibunya jangan sampai berinteraksi dengan laki-laki. Sehingga akhirnya dia malah menjadi lesbian. Nauzubillah min dzalik ya Bapak Ibu. Jadi ini berbagai macam fitrah ini perlu kita pahami, sehingga kemudian ketika kita menyampaikan ke anak-anak kita, saat anak kita bicara bahwa dia tertarik dengan lawan jenis, guru-guru juga gitu ya, mereka sudah mulai pocok-pocokan,
ini harus kita tekankan pada anak-anak bahwa itu tuh anugerah loh, kamu tertarik itu berarti kamu sehat loh. Jadi itu yang perlu kita sikapi, lalu kemudian kita cari, kita arahkan ke anak-anak apa yang harus kamu lakukan. Bahwa ada larangan nih antara laki-laki perempuan, nggak boleh yang bukan muridnya nggak boleh berinteraksi dengan intens, kayak gitu. Baru kita masuk ke sana. Gitu. Tapi jangan diawali dengan pemahaman-pemahaman yang salah dulu. Kemudian kebutuhan kasih sayang jelas, kemudian ini perkembangan otak tidak perlu saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu seringkali disadari atau tidak kita sebagai orang tua yang punya tanggung jawab besar dalam tumbuh kembang anak-anak kita itu kadang melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin didasari karena ketidaktahuan kita. Misalnya, kita seringkali salah karena kita menganggap kita yang paling tahu tentang anak kita, sehingga kita lebih banyak parent center misalnya. Kalau menurut kita itu benar, pasti anak kita juga benar gitu. Padahal ketika segala sesuatunya berorientasi pada kita, padahal kita ini makhluk dewasa yang proses tumbuh kembangnya berbeda dengan anak kita tadi ya, karakternya baik itu perkembangan kognitifnya, perkembangan emosinya, kebutuhan-kebutuhannya itu berbeda. Tapi kalau kita parent center, fokusnya pada diri kita, tanpa kemudian kita memahami anak kita, pasti nanti akan terjadi gap. Akan ada banyak kekeliruan kita dalam memberikan stimulasi yang tepat buat anak kita. Sehingga bahwa menjadi orang tua adalah proses belajar sepanjang hayat itu menjadi salah satu kunci penting buat kita untuk meminimalkan gap-gap supaya kita bisa lebih memberikan ketepatan dalam berinteraksi dengan anak-anak kita. Lalu kemudian yang kedua yang juga sering dilakukan orang tua adalah resisten terhadap kesalahan. Jadi seringkali karena tadi ya parent center, karena kita menganggap anak kita itu sesuai dengan diri kita, maka kita seringkali resisten, rentan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak kita. Tadi ketika anak kita energinya sangat surplus dibanding orang tua, lalu ketika mereka belajarnya sambil jalan-jalan, atau mungkin mereka belajarnya sambil goyang-goyang kaki, atau mungkin sambil tangannya gerak-gerak, misalnya gitu ya, kita anggap itu satu tindakan yang tidak patuh misalnya, atau salah satu yang tidak fokus misalnya. Padahal ini memang yang dibutuhkan oleh anak. Karena kita tidak tahu kondisinya, maka kemudian orientasinya pada persepsi kita, lalu kemudian kita salah dalam mempersepsi perilaku anak, dan kemudian akhirnya muncullah berbagai macam konflik antara diri kita dan anak-anak. Kemudian bisa juga kita terlalu berlebihan, terlalu overprotective dalam melindungi anak-anak kita, sehingga kemudian mereka menjadi individu-individu yang tidak mandiri, individu-individu yang lebih banyak menggantungkan segala sesuatunya pada orang tua, karena selama ini orang tua yang memang menyediakan dirinya sebagai pelayan buat anak-anaknya, tanpa kemudian melihat bahwa anak-anaknya itu sebenarnya sudah mampu untuk melakukan segala sesuatunya sendiri di usia SD dan lain sebagainya ya. Saya khawatir waktu saya sudah hampir habis. Masih jam berapa menit lagi Pak Moderator, saya punya waktu? Untuk waktu sedikit lagi, Bu. Jadi sedikit lagi ya. Oke. Disambung dengan sharing saja nanti. Oke, nggih. Jadi tidak saya sampaikan pada semuanya. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan nih supaya kita bisa menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan pada anak-anak kita di rumah? Bapak Ibu, di APD 21 itu ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Yang pertama, kompetensi untuk rasa ingin tahu yang kuat. Yang kedua, kemampuan untuk mengeksplorasi. Ketiga, kemampuan untuk memprediksi. Dan keempat, kemampuan untuk menjelaskan atau mengungkapkan kembali. Ini sesuai dengan ciri keterampilan pembelajar APD 21 yang sudah secara internasional disepakati gitu ya. Ada 4 ini: kemampuan untuk berpikir kritis, kemampuan untuk berkomunikasi atau mengungkapkan apa yang dia pahami, kemampuan untuk berkolaborasi atau bekerja sama, dan yang keempat kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Nah, ini adalah 4 hal penting Bapak Ibu yang harus bisa kita selenggarakan dalam proses pembelajaran, terutama pembelajaran di rumah. Jadi kenapa Pak Menteri mengatakan bahwa kurikulumnya tidak harus dituntaskan sesuai dengan pembelajaran offline?
tapi kemudian ada kebijakan-kebijakan. Ya, nah, harapan saya Bapak Ibu guru di rumah juga orang tua kemudian tidak lagi fokus pada penuntasan kurikulum yang sifatnya hanya hafalan-hafalan, tapi kemudian lebih fokus pada bagaimana kita bisa benar-benar meletakkan dasar ini. Karena Bapak Ibu kita perhatikan di abad besok ini dengan perubahan yang sangat drastis yang kita tidak bisa memprediksi apa perubahan itu ya, karena perubahannya kan sangat cepat sekali. Nah, apa yang kita hafalkan sampai dulu waktu SD saya hafal HPU itu ya, Himpunan Pengetahuan Umum, mulai dari plat nomor sampai dengan segala macam itulah nama menteri dan segala macam itu. Dan tapi ketika di usia dewasa itu hampir tidak berfungsi itu apa yang dihafalkan sederet-deret itu. Maka bukan hafalan nih yang penting kita selenggarakan di pembelajaran yang menyenangkan ini, tapi adalah bagaimana kita bisa melatih anak-anak kita untuk berpikir kritis, mereka bisa mengungkapkan apa yang mereka pelajari, lalu kemudian mereka bisa menyelenggarakan berbagai macam kegiatan yang berbasis kolaborasi, dan kemudian mereka bisa berkreasi, itu yang paling penting. Jadi, harapan saya ke depan, Bapak Ibu Guru dalam mendesain pembelajaran, juga pembelajaran-pembelajaran yang berbasis proyek misalnya, atau pembelajaran-pembelajaran yang benar-benar merangsang kemampuan berpikir kritis siswa, bukan hanya sekedar menghafal, ataupun mungkin menyalin tulisan, karena tugasnya anak saya itu tugasnya banyaknya menyalin gitu ya, atau kemudian menghafal tugas yang diberikan oleh guru gitu. Dan harapan saya itu mungkin bisa lebih disesuaikan lagi supaya anak-anak ketika mereka belajar mereka benar-benar terlatih untuk menjadi manusia pembelajar. Lalu kemudian yang perlu kita perhatikan di rumah Bapak Ibu, yang pertama, karena kita tidak akan bergerak tanpa cinta, maka hadirkanlah rasa cinta pada diri anak-anak kita ini terkait dengan apa yang mereka pelajari. Nah, cinta ini akan menumbuhkan motivasi. Menurut penelitiannya Lee dan Ed Hinton, dia menyampaikan bahwa ternyata yang jauh lebih penting dalam proses belajar itu bukan materinya, bukan juga fasilitasnya, bukan juga personnya, tapi adalah bagaimana guru atau orang tua ini bisa menimbulkan motivasi dan suasana belajar yang menyenangkan. Kalau anak-anak kita sudah merasa bahwa suasana belajarnya itu membosankan atau tidak menyenangkan atau mencekam, apalagi ibunya bilang, belajar nggak? Kalau nggak belajar, ibu lempar kamu pakai ini, kayak gitu ya. Nah ini sudah suasana belajarnya itu sudah langsung surut gitu. Jadi otak emosinya ini sudah akan langsung menutup, membuat anak merasa ada dalam bahaya. Ketika otak reptilnya mempersepsi dia dalam bahaya, maka yang akan direspon oleh anak bukannya membuka otak berpikirnya untuk menghafal, mengingat, atau berpikir kritis, Bapak Ibu. Tapi yang akan dilakukan oleh otak kita, mekanisme otak kita adalah bagaimana dia bisa menghindari apa yang membahayakan dia. Sehingga kemudian otak reptilnya hanya akan merespon dalam 3 hal. Mempersiapkan diri kita merespon dalam 3 hal. Fight, melawan, ibu tuh misalnya marah-marah terus, aku tuh juga capek ini, itu melawan. Atau flight, menghindar, bentar ya Bu, 5 menit lagi ya, aku tak pipis dulu. Atau bentar ya Bu, 10 menit lagi ya, aku lapar, aku mau makan dulu. Berarti otak reptilnya nih nyuruh dia menghindar. Atau freeze yang ketiga, begegek, kata orang Jawa, kata orang Magelang, begegek gitu ya. Diam sambil pelirak-pelirik gitu, tapi mukanya jelek. Nah itu biasanya tanda-tanda bahwa yang merespon itu otak reptilnya. Karena otak emosinya menyampaikan informasi bahwa dia ada dalam kondisi bahaya. Sehingga otak berpikirnya tidak akan dimanfaatkan. Yang akan dimanfaatkan adalah respon survival, respon untuk bertahan hidup. Nah, kemudian selain menciptakan motivasi, kita juga perlu untuk mempelajari bahwa anak kita itu punya berbagai macam cara dalam belajar. Mereka ada yang kinestetik, ada yang mereka matematis, ada yang mereka musik dan lain sebagainya. Jadi manfaatkanlah
ciri-ciri yang ada pada anak kita ini untuk mengoptimalkan suasana pembelajaran sehingga mereka nanti bisa lebih merasa enjoy dalam belajar. Begitu juga bahwa otak kita itu menerima informasi dalam 3 jendela, ada visual, ada auditory, dan ada kinestetik. Jadi kita sebagai orang tua dan guru perlu memanfaatkan 3 jendela masuknya informasi ke anak-anak kita ini supaya informasi ini bisa masuk lewat berbagai macam jendela dan anak kita nanti bisa merekolnya dengan mengkaitkannya dengan beberapa hal yang memudahkan dia nanti untuk menggali kembali ingatan yang sudah dia peroleh. Lalu kemudian prinsip pijakan, jadi scaffolding kata Vygotsky, jadi ketika kita ingin mengajari anak kita hal-hal baru, jangan lupa untuk memberikan pijakan supaya anak kita itu nanti lebih mudah lagi untuk tahu level yang lebih tinggi yang perlu dia pahami. Kemudian Bapak Ibu yang juga jauh lebih penting, hadirkanlah rasa percaya diri pada anak bahwa dia mampu. Ini yang seringkali gagal kita letakkan. Jadi anak-anak yang mudah depresi, anak-anak yang mudah merasa gagal, anak-anak yang mudah merasa tidak mampu, itu adalah anak-anak yang mereka belajar untuk merasa tidak mampu. Karena mereka seringkali mendengar ibunya bilang, "Alah, kalau ngono pancen kuwi ora tau iso." Atau bapaknya bilang, "Mas, ngopo to kowe malah mengrusak barang." Jadi secara tidak sengaja kalau kita di rumah itu lebih banyak menghadirkan perasaan tidak mampu, maka anak kita pun belajar untuk merasa tidak mampu. Maka kita perlu membongkar kebiasaan ini untuk mengganti jadi kebiasaan baru, di mana anak-anak kita itu terbiasa merasa mampu, optimis, gitu ya. Caranya gimana? Hadirkan penghargaan-penghargaan terhadap keberhasilan kecil yang dilakukan oleh anak. Misalnya anak bangun tidur, dia bisa langsung membereskan tempat tidurnya. Hadirkan itu, ya Allah Mas, makasih ya, kamu ternyata bisa toh bersihin ini. Makasih sudah meringankan beban ibu ya. Allah tuh senang loh dengan kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Gitu. Jadi pujilah dengan efektif dan tunjukkan keberhasilan yang sudah diraih oleh anak. Keberhasilan-keberhasilan kecil ini akan kemudian membentuk anak menjadi pribadi yang dia akan merasa bisa. Sehingga ketika nanti suatu saat dia menghadapi satu tantangan yang sangat besar, karena fondasi rasa bisanya besar, maka dia pun akan relatif selalu merasa mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi. Ini Bapak Ibu beberapa proses belajar yang mungkin perlu kita lakukan di rumah, bahwa anak kita seluruh energi, maka kegiatan-kegiatan di rumah itu juga kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi anak-anak kita untuk melatih motorik halusnya dan juga berbagai macam kemampuan belajar di seluruh aspek perkembangannya. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menyimak. Mohon dimaafkan kelemahan ataupun mungkin ada beberapa hal yang mungkin tadi kurang berkenan. Waktu saya kembalikan pada Bapak moderator. Terima kasih Ibu Riana Masar atas paparan materinya. Sudah banyak sekali materi yang sudah disampaikan. Salah satunya adalah tadi tentang bagaimana perkembangan anak, kemudian disesuaikan dengan kondisi pembelajaran abad 21, kemudian bagaimana dengan adanya perkembangan anak ini, kemudian juga ada strategi-strategi pembelajaran sehingga pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Kalau lebih tadi ada beberapa hal yang menjadi strategi untuk bagaimana ketika belajar di rumah itu menjadi menyenangkan, sehingga Bapak Ibu di rumah bisa mendampingi anak dalam belajar sehingga bisa optimal dan juga maksimal. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya ini masih ada waktu sedikit untuk sharing. Kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami persilahkan satu sesi saja, nggih. Jadi kami batasi. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, nanti saya izin minta nomor handphone dari Ibu Riana, nggih. Ji, Bapak, Ji. Nanti kalau ada wali murid yang ingin bertanya, nanti bisa langsung ke Ibu Dr. Riana, sehingga bisa langsung komunikasi langsung. Untuk sekarang satu sesi saja, monggo Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang tanya, monggo siapa? Oh, Bapaknya dulu saja, Pak. Monggo. Ini terbatas sekali, jadi monggo siapa yang mau duluan saja. Hanya 2 saja, nggih. Dibatasi 2 saja.
Ya, monggo satu. Tadi siapa nggih? Boleh bertanya Bapak? Oh nggih, monggo. Pak sinten iki, Pak Arif nggih, monggo. Kami Oke, persilakan. siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita semua bisa diberikan nikmat sehat sehingga bisa ikut Zoom di pagi ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan parenting ini, dan saya pribadi mengapresiasi dan sangat-sangat bersyukur bisa ada acara seperti ini. Karena terus terang sebelum ada istilahnya pandemi ini, setiap kali ada acara seperti ini saya tidak bisa ikut serta. Karena saya pribadi terus terang posisinya ini LDR ini dokter. Jadi setiap kali ada hanya istri yang bisa hadir secara langsung. Tapi dengan adanya pandemi ini, alhamdulillah setiap kali ada kegiatan parenting ini, saya berusaha untuk bisa ikut. Karena terus terang saya sangat-sangat suka dengan acara-acara parenting seperti ini. Bisa menambah ilmu dan wawasan saya pribadi. Itu. Terus selanjutnya mungkin menyikapi istilahnya pembelajaran daring ini, kalau saya pribadi disuruh memilih, sebenarnya saya lebih memilih istilahnya pendidikan secara klasikal, karena selain beban kami sebagai orang tua juga tidak bertambah, juga anak itu juga bisa lebih memahami pelajaran, dokter. Lebih bisa memahami pelajaran yang disampaikan secara langsung. Karena apa? Karena kalau secara daring gini, sepertinya anak istilahnya menerima pelajaran itu apa ya? Istilahnya setengah-setengah, apalagi kalau matematika itu, dokter. Matematika itu beda jauh kalau secara klasikal ataupun secara daring gitu loh. Boleh dicek nanti setelah masuk, boleh dites, pasti anak-anak juga ditanya juga pasti kebanyakan banyak yang nggak paham gitu. Itu saya alami sendiri dengan anak saya yang saat ini kelas 5 dan saya prihatin juga. Karena apa? Karena sebentar lagi lulus, apakah nanti lulus itu dengan lulus predikat pandemi itu loh. Jadi udah masuk SMP tapi wawasannya itu masih SD kelas 4, SD kelas 3 gitu. Itu dokter. Terus kemudian selanjutnya mungkin bagi orang tua yang istilahnya yang secara fisik bisa menemani anak-anaknya untuk belajar di rumah, itu mungkin agak sedikit istilahnya mengurangi beban. Tapi kalau dibandingkan dengan orang tua yang istilahnya statusnya LDR seperti saya ini, karena kebetulan dokter, saya tugas di Bitung, Sulawesi Utara. Dan kebetulan pagi ini pun saya juga masih di sini. Masih di Bitung, Sulawesi Utara. Jadi bagi kami ini sangat-sangat sangat-sangat berat juga. Karena terus terang istri di rumah itu bebannya bertambah, apalagi terakhir kemarin kami dikaruniai lagi seorang baby sekarang umur 11 bulan. Kalau dulu mungkin istilahnya istri di rumah masih bisa menghandle anak-anak nih, masih bisa menghandle anak yang SD. Kalau SMP sama SMA alhamdulillah ya mungkin bisa dilepas lah, tapi yang SD kan masih, saya rasa kelas 4, kelas 5 pun masih belum bisa dilepas anak-anak sekarang itu. Tapi dengan bertambahnya baby ini, saya lihat ya sangat berat karena istri udah fokus ke baby, jadi anak yang SD pun juga mungkin agak lepas lah istilahnya untuk pendampingan belajar. Jadi full semuanya diserahkan ke anak. Terus yang ingin saya tanyakan atau mungkin sebelumnya saya sampaikan, dalam menghadapi ini pun saya sudah berusaha secara maksimal mungkin untuk bisa istilahnya mengawasi maupun mendampingi anak dengan cara hampir setiap pagi itu istilahnya saya sampaikan ke Bapak anak. Singkat saja, to the point, pertanyaannya apa? Iya Bapak. Pada prinsipnya saya hanya ingin menyampaikan nih trik yang harus kami lakukan sebagai LDR
agar bisa ikut membantu, mendampingi anak dalam posisi belajar, sehingga anak-anak juga merasa diperhatikan ataupun diawasi dan tidak jauh beda pada saat menerima pembelajaran di sekolah. Mungkin itu, Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapin apa satu lagi pertanyaan? Dikumpulkan saja dulu ya, Pak. Oh, satu lagi, nggih. Terima kasih kepada Bapak Arif atas pertanyaannya. Satu lagi, monggo kami beri kesempatan untuk Bapak Ibu. Assalamualaikum, Dr. Lubab. Monggo, nggih. Atas Ibu Bagas, nggih. Singkat saja, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam. ini mungkin saya mau tanya sedikit terkait tips untuk kita sebagai orang tua untuk menghandle emosi. Karena dari sering kita dapat materi, memang apa yang disampaikan tuh terlihat mudah. Tapi pada saat kita melaksanakan itu tidak segampang itu gitu loh. Jadi mungkin kadang kita sudah emosi sudah sampai puncak, lepas juga menyampaikan. Ada sedikit ada emosi, ada kayak ya katanya disuruh tegas, cuman antara tegas sama marah itu kan beda-beda tipis gitu loh. Jadi tipsnya apa? Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Diwali dari Mas Bagas. Monggo Ibu Dr. Riana untuk langsung menanggapi nggih dari dua pertanyaan tadi. Monggo kami langsung silakan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya bisa menanggapi dengan cukup jelas gitu ya. Jadi Pak Arif, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Salut dengan Bapak yang LDR tapi masih tetap bisa konsen gitu ya untuk mengikuti kegiatan ini. Full dari tadi pagi saya pertama kali buka, Bapak sudah terlihat online di sini gitu. Apa yang perlu dilakukan supaya orang tua LDR itu bisa membantu dengan kondisi mungkin ibu di rumah yang juga memiliki banyak peran gitu ya, karena mau tidak mau di rumah kan jadi sendirian gitu. Yang pertama support Bapak, pasti support ini menjadi salah satu hal yang sangat penting. Jadi support melalui komunikasi yang positif itu menjadi dua sisi yang mau tidak mau menjadi dasar buat Pak Arif untuk mendampingi ibu dan anak-anak di rumah. Jadi yang pertama pemberian support terlebih dahulu. Pemberian support ini harus dilakukan dengan kemampuan untuk memberikan satu proses komunikasi yang positif pada anak-anaknya di rumah dan juga istrinya. Lalu kemudian yang ketiga Bapak, jadi sesering mungkin Bapak sebisa mungkin setiap hari walaupun hanya 10 sampai 20 menit hari ya, mungkin Bapak perlu menjalin interaksi dengan anak-anak secara personal. Jadi monggo silahkan Bapak, kalau putra-putrinya sudah punya HP di rumah, maka support Bapak secara personal pada anak-anak itu menjadi salah satu penguat buat anak-anak bahwa mereka masih keep in touch dengan Bapak secara intens. Jadi upayakan dalam setiap hari Bapak tuh menyapa secara khusus pada anak-anak. Sapaan ini akan membuat mereka selalu teringat terkait dengan Bapak. Dan hal yang juga sangat penting Pak, figur ayah itu dari berbagai macam penelitian menunjukkan figur ayah ini sangat powerful dalam memberi dampak positif dalam perkembangan anak-anak, baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki. Anak perempuan dengan kehadiran figur ayah dalam proses pengasuhan, anak perempuan ini akan tumbuh menjadi anak-anak yang nanti mereka lebih memiliki kemampuan berpikir logis yang bagus, sehingga ketika mereka dewasa, anak perempuan ini jadi lebih mudah untuk mengambil keputusan yang positif. Tapi sebaliknya, anak-anak perempuan yang mereka kehilangan figur ayah, mereka craving terhadap figur ayah ini menjadi sangat tinggi, sehingga pada usia remaja mereka akan sangat mudah untuk terlena dengan perhatian dan ucapan-ucapan dari laki-laki, itu yang membahayakan. Jadi kenapa tadi interaksi personal antara Bapak dengan anak-anak walaupun hanya lihat video call atau WA itu menjadi sangat penting. Pada anak laki-laki, kehadiran figur ayah ini akan meningkatkan identifikasi peran gendernya. Jadi ayah itu kan figur yang pengambil risiko, berpikir logis, berani mengambil tantangan, percaya diri, gitu ya. Nah, anak-anak laki-laki itu perlu punya identifikasi ini dari figur ayah. Jadi saya harapkan walaupun Pak Arif LDR, tapi Pak Arif tetap
memiliki kemampuan itu. Ada contoh teman saya, Bapak, jadi sama dosen di UAD, dia LDR juga itu dengan anak dan istrinya, tapi setiap hari, Bapak, habis maghrib sampai isya ini si Bapak memang melalui Zoom gitu ya atau video call mendampingi anak-anaknya untuk ngaji bersama. Itu subhanallah luar biasa, Masya Allah. Teman saya itu benar-benar konsisten. Dimanapun berada, beliau tetap habis maghrib sampai isya itu beliau benar-benar menyisihkan waktu untuk mendampingi anak dan istrinya mengaji bersama. Dan itu ternyata luar biasa dampaknya buat perkembangan anak-anak. Jadi karena anak kita itu butuh keteladanan, maka walaupun jauh, tunjukkanlah keteladanan ini pada anak-anak kita. Jadi kita memberikan keteladanan tadi dengan menunjukkan bahwa kita juga terus belajar dengan mengaji, misalnya tunjukkan keteladanan bahwa kita juga mengisi hari-hari kita itu dengan penuh kebermanfaatan, gitu Pak Arif. Jadi mungkin itu beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan. Tidak usah banyak-banyak Pak, karena kalau banyak nanti Bapak bertanggung jawab untuk mempraktekkan. Kalau Bapak tahu tidak melaksanakan, berarti Bapak termasuk orang yang fasik. Ya. Jadi daripada saya memberikan Bapak beban, sedikit saja tipsnya, tapi kalau itu Bapak lakukan dan insya Allah Bapak praktekkan, saya yakin Bapak nanti akan bisa membersamai istri dan anak-anak tumbuh bersama menjadi manusia berkualitas. Begitu Ji, Pak Arif. Bu Bagas, terima kasih banyak pertanyaannya. Sekilas tadi saya lihat di chat juga ada pertanyaan yang hampir sama gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menghandle emosi? Ini menjadi salah satu tantangan buat orang tua nih, Bunda. Jadi sebagaimana ketika kita ingin melatih diri kita bisa menulis dengan baik, maka melatih bisa mengekspresikan emosi dengan baik itu juga perlu proses dan latihan. Jadi tidak ada tips instan, Ibu. Untuk melatih bisa mengendalikan emosi itu tidak ada tips instan. Yang ada adalah satu, kemauan kita untuk melatih diri, menahan diri dengan berbagai macam cara. Caranya satu, kita perlu mengenali tombol emosi kita itu paling mudah terpicu dengan apa. Apakah kita mudah terpicu mendengar kata-kata anak yang mungkin itu melawan misalnya, atau kita terpicu dengan waktu, jadi waktunya entah itu di pagi hari, di sore hari, atau tanggal tua, atau tanggal pada saat harus bayar arisan, atau tanggal bagi utang, jadi atau perempuan tanggal menjelang PMS gitu. Jadi kita perlu tahu nih Bu, tombolnya apakah itu kata-kata, apakah itu waktu, gitu ya. Jadi kalau saya nih tombol emosi saya itu waktu menjelang PMS gitu, sehingga saya udah wanti-wanti ke anak-anak, Bu udah mau mens nih, anak-anak hati-hati ya, senggol bacok loh ya. Jadi anak-anak kerjasama ya, kayak gitu. Jadi kita punya peringat tombol alarm gitu. Lalu kemudian atau orang, jangan-jangan kita jadi mudah terpicu nih dan menjadikan anak kita sasaran emosi itu karena orang. Misalnya sebenarnya kita kesal sama mertua, tapi karena kita tidak berani mengungkapkan kemarahan kita ke mertua, lalu kemudian yang kita jadikan pelampiasan adalah anak kita. Misalnya kayak gitu ya Bu. Jadi kita perhatikan tombol emosi ini. Lalu kemudian apakah itu waktu, orang, kemudian kata-kata atau intonasi suara. Jadi apakah kita ini orang yang sangat sensitif dengan intonasi suara? Jangan-jangan kita itu mudah sekali terpatik emosinya kalau dengar nada yang tinggi atau anak-anak kita sudah mulai melengking gitu, kita jadi menjadi orang yang tidak mudah terkontrol. Nah ini harus kita tahu Bu. Kita harus mengenali sumber-sumber penyebab emosi negatif kita. Kalau kita sudah tahu, nah kemudian kita dengan jurnal emosi juga bisa ya Bu. Jadi kita buat jurnal emosi, sehari ini aku marah berapa kali, kenapa, waktunya kapan. Itu akan nanti setelah kita punya jurnal emosi selama seminggu, itu biasanya kita akan lebih mudah untuk memetakan. Oh ternyata pola emosiku itu paling mudah terpancing di pagi hari. Oke, berarti kalau pagi hari aku harus mulai siap siaga nih untuk mengelola emosiku supaya aku tidak mudah terpancing. Berarti pagi hari aku harus relaksasi dulu. Pagi hari itu terlalu riuh gitu, sehingga berarti di pagi hari itu aku butuh orang untuk membantuku menyelesaikan pekerjaan pagi. Jadi aku bisa lebih mendampingi anak-anak misalnya. Jadi Ibu perlu, kenapa tombol emosi ini penting untuk sumber informasi kita supaya kita bisa mengantisipasi.
Lalu kemudian setelah kita tahu tombol emosi, kita tahu peta mapping emosi kita tahu bagaimana cara untuk mengantisipasi supaya itu tidak mudah terkelola. Lalu yang keempat, Ibu, kita melatih diri kita. Emosi itu sangat dipengaruhi dengan gerakan kita. Jadi upayakan, Ibu perhatikan, kalau kita marah itu kan kita biasanya berdiri, ya Bu, atau kita otot-otot kita kan menegang nih, sehingga kemudian kita jadi tidak rileks. Nah, upayakan kita merubah emosi kita itu dengan merubah gestur fisik kita. Misalnya, oh kalau aku sudah mulai berdiri, sudah mulai kenceng, nih aku berarti harus segera duduk sambil ngopi dulu atau ngeteh dulu lah biar gestur tubuhnya santai. Kita take time sebentar, 5-10 menit untuk merilis emosi-emosi kita. Ini jauh lebih bagus daripada kita kemudian segera merespon apa yang akan bisa menimbulkan dampak negatif berikutnya, Ibu. Nah, kemudian yang kelima yang perlu kita lakukan, selama kita melakukan sesuatu atau menyampaikan sesuatu dengan emosi, Bu, tidak ada satupun yang akan masuk ke anak kita. Karena anak kita tadi, kalau dia menghadapi orang yang emosi, otak reptilnya langsung akan siaga, karena itu ancaman buat dia. Maka yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan emosi diri kita dulu, tarik nafas, kemudian mungkin pakai turtle teknik. Ibu bisa cari di Google ya Bu, turtle teknik ya, atau bisa dengan safe spiritual emotional freedom teknik, Ibu bisa coba ini, atau bisa tadi dengan teknik relaksasi. Ibu lihat di Google ya, ada relaksasi, safe, ataupun turtle teknik. 3 teknik ini 3 pengelolaan emosi yang cukup efektif dan cepat, Bu. Jadi Ibu bisa segera melakukannya. Atau kalau Ibu sudah melatih, jangan lupa ya Bu, bahwa ini tidak bisa instan, maka ini harus dilatih terus-menerus. Minimal Ibu mungkin melatihnya selama 21 hari setiap saat, gitu, sehingga Ibu nanti akan punya respon otomatis dan tanpa kemudian membaca atau memaksakan diri untuk merilis emosi. Kalau Ibu sudah membiasakannya, insya Allah ini nanti akan cepat kalau udah 21 hari dilatih terus-menerus. Dan yang selanjutnya adalah ketika emosi kita sudah menurun, baru kemudian kita jalin hubungan baik dengan anak kita. Karena pesan kita atau apa yang ingin kita sampaikan ke anak ini tidak akan sampai kalau kita masih punya jarak emosi dengan anak-anak kita. Mungkin itu Bunda Bagas, mudah-mudahan bisa membantu. Mohon dimaafkan. Ini saya sudah ada janji dengan orang lain, ada yang mau konsultasi di rumah jam 9, jadi mohon maaf saya izin live di Bapak Ibu ya. Mohon dimaafkan segala kekurangan, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan untuk terus belajar sebagai orang tua. Saya selaku yang mewakili Pak Ian dalam hal ini berterima kasih pada SD Muhammadiyah Prambanan atas kesempatan yang diberikan, juga pada seluruh wali murid atas perhatiannya sampai sekarang masih bisa bertahan. Mohon dimaafkan segala kekurangan, yang sempurna hanya Allah, saya hanya manusia biasa yang banyak kekurangan. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu Dr. Yana Masyar. Terima kasih sekali atas paparan ilmunya. Semoga bermanfaat buat kita. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita pada acara yang terakhir dan kami sampaikan untuk nanti materi sama nomor kontak Ibu Dr. Yana nanti kami sharekan lewat wali kelas. Nanti untuk menyimak materi nanti bisa lewat grup ya. Terima kasih. Sampailah kita pada acara yang terakhir yaitu penutup. Mari Bapak Ibu yang kami hormati, kita akhiri acara Zoom Parenting Ahad pagi yang dilaksanakan oleh SD Muhammadiyah Prambanan ini dengan bersama-sama membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sampaikan, saya tutup bahwa untuk yang kelas 5 Zoom-nya dilaksanakan tetap di Zoom ini. Jadi nanti tidak usah keluar, yang kelas 5 tetap di Zoom ini. Untuk yang Bapak Ibu yang bukan kelas 5 berarti nanti langsung masuk di Zoom yang sudah disediakan oleh para wali kelas. Dan kami sampaikan informasi terakhir Bapak Ibu bahwa SD Muhammadiyah Prambanan sudah sampai ke PPDB gelombang 2 di mana di PPDB ini dimulai gelombang 2 ini dimulai tanggal 2 Desember sampai tanggal 28 Februari 2021
di mana di gelombang 2 ini akan mendapatkan potongan harga khusus. Kepada Bapak Ibu wali murid mohon untuk menginfokan kepada saudara dan juga sekitar tentang info penerimaan siswa baru ini. Terima kasih Bapak Ibu yang kami muliakan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan dalam kami mendampingi Bapak Ibu mengikuti Zoom Parenting Ahad pagi yang dilaksanakan SD Muhammadiyah Prambanan ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.